Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merdian Lestari dari kelas 12-3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi, jadi jangan lupa ya tonton videonya sampai akhir. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, faktual, memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersifat keilmuan, membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, informatif, bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum, menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pola pengembangan teks eksplanasi. 1. Teks eksplanasi pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Contohnya, pada Juli 1826, Belanda mengulangi serangannya ke Daksa lagi oleh Pangeran Diponegoro. Daksa telah dikosongkan lebih dahulu sewaktu tentara Belanda kembali dari Daksa untuk menuju ke Yogyakarta. Dengan tiba-tiba dihadang dan dibinasakan oleh pasukan Pangeran Diponegoro dari tempat persembunyiannya. Setelah mendapatkan kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. Beberapa bulan setelahnya, atas anjuran Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro mengadakan penyerangan besar di Surakarta di bulan Oktober 1926. Pasukan Diponegoro menyerang Belanda di Gawok dan memperoleh kemenangan yang gemilang. 2. Pola pengembangan sebab akibat, memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan atau sebaliknya. Contohnya, hujan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air laut karena panas matahari. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, air danau, juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses yang selanjutnya terjadi yaitu kondensasi atau pemadatan uap air dan menjadi sebuah embun. Tujuan teks eksplanasi untuk menjelaskan atau memaparkan proses terjadi suatu peristiwa, fenomena, atau kejadian baik yang terjadi di alam maupun dalam kehidupan sosial secara logis dan sistematis. Pertama, memberi pemahaman. Kedua, menyampaikan informasi faktual. Ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Konjungsi, kata sambung. A. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas yaitu karena, akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Misalnya pada kalimat hujan terjadi karena proses penguapan air laut. B. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya. Misalnya pada kalimat, setelah mendapatkan kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. 2. Pronomina penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contoh pronomina penunjuk yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi antara lain ini, itu, dan tersebut. Misalnya pada kalimat tawuran belajar menjadi fenomena yang sering muncul di ibu kota. Penyimpangan sosial tersebut biasanya dilakukan selepas pulang sekolah. Kata tersebut digunakan untuk menjelaskan nomina di depannya, yaitu tawuran pelajar. 3. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif diawali dengan imbauan di atau ter. Contohnya pada kalimat para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Kata tergabung merupakan bentuk kata kerja pasif. 4. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Jadi kata denotatif bersifat faktual dan objektif. Contohnya, bunga melati dipetik dari pohonnya merupakan denotatif. Sedangkan bunga bank hari ini naik merupakan konotatif. 5.
Kata teknis atau istilah atau kata khusus adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Contohnya nih, kamu sedang membaca teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Kamu menemukan istilah fire spot yang berarti titik awal penyebaran api. Struktur teks eksplanasi. Pertama, identifikasi fenomena. Kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Ketiga, ulasan. Contoh teks eksplanasi. Identifikasi fenomena. Kebakaran adalah kondisi saat hutan di mana hutan dilanda api dalam intensitas yang besar sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian atau keseluruhan hasil hutan. Kebakaran juga berdampak terhadap pencemaran udara di sekitar rumah penduduk. Selanjutnya, penggambaran rangkaian kejadian. Kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Ulah manusia yang dapat memicu terjadinya kejadian hutan antara lain membuang puntung rokok sembarangan, membakar hutan secara sengaja, atau lupa mematikan api unggun. Selain itu, musim kemarau yang berkepanjangan turut menjadi faktor terjadinya bencana ini. Daun atau ranting yang bergesekan dapat menimbulkan api yang menyebar dengan luas. Hutan merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga. Selain sebagai makhluk hidup yang memiliki akal, alangkah baiknya kita berpartisipasi dalam melestarikan hutan, dimulai dari membuang puntung rokok di tempat sampah dan mematikan api unggun sebelum meninggalkan hutan. Cara membuat teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau fenomena. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun kerangka teks. Yang terakhir, menulis teks sesuai struktur. Selanjutnya adalah paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dengan menghasilkan suatu tema tertentu. Ciri-ciri paragraf. Berdasarkan pengertiannya, kita dapat mengetahui ciri-ciri paragraf yaitu sebagai berikut. Paragraf mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. Paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Paragraf mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Unsur-unsur paragraf. 1. Topik atau gagasan utama. 2. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. 3. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung. 4. Konjungsi. 5. Konjungsi. Jenis-jenis paragraf. 1. Berdasarkan isi. 2. Berdasarkan letak kalimat utama. 3. Berdasarkan fungsi. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isi. A. Paragraf deskripsi. Paragraf yang menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri. Contohnya, mendeskripsikan tentang pantai atau gunung. B. Paragraf narasi. Paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman secara kronologis. Contohnya, cerita tentang liburan atau pengalaman pribadi. C. Paragraf eksposisi. Paragraf yang menjelaskan atau memaparkan informasi tentang suatu topik secara objektif. Contohnya, penjelasannya tentang penyakit atau teknologi. D. Paragraf argumentasi. Paragraf yang menyajikan pendapat atau argumen tentang suatu topik dengan tujuannya meyakinkan pembaca. Contohnya, argumen pentingnya pendidikan. E. Paragraf persuasi. Paragraf yang bertujuan membujuk atau meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu, contohnya iklan atau promosi. Berdasarkan letak kalimat utama. A. Paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas, contohnya paragraf yang dimulai dengan kalimat utama tentang pentingnya olahraga. B. Paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf diawali oleh kalimat-kalimat utama tentang manfaat membaca. C. Paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf dengan kalimat penjelas diantaranya. Contohnya, paragraf yang dimulai dan diakhiri dengan kalimat utama tentang pentingnya pendidikan. Berdasarkan fungsi. A. Paragraf pembuka. Paragraf yang terletak di awal karangan berfungsi sebagai pengantar atau pembuka isi karangan. B. Paragraf penghubung. Paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dan penutup berfungsi menghubungkan ide-ide yang berbeda. C. Paragraf penutup. Paragraf yang terletak di akhir karangan berfungsi sebagai kesimpulan atau penekanan poin-poin penting.